Selamat malam, selamat hari Selasa, dan tentunya selamat bergabung kembali di Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Tidak terasa sudah hari Selasa lagi dan sudah saatnya kita sama-sama belajar tentang topik-topik yang menarik yang akan kita bahas bersama narasumber-narasumber yang akan membagikan topik kita pada malam hari ini. Tentunya pada saat ini kita akan membahas tentang topik yang menarik tentang sejenis makanan yang mungkin kita sama-sama sudah mengetahui tentang topik kita pada malam hari ini. Di mana topik kita pada malam hari ini mengenai asinan buah yang bisa bikin cuan segar. Dan bersama dengan saya, Mirsa Sabatin, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Pemirsa sekalian, program Kamu Bisa ini adalah program yang bekerja sama dengan ASI, Adventist Layman Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pembisnis awam Advent. Tentunya pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh narasumber-narasumber yang dengan senang hati membagikan pengalaman dan juga ilmunya pada kita malam hari ini. Dan pada saat ini saya akan menyapa para narasumber kita. Di sini kita sudah terhubung dengan narasumber praktisi kita, yaitu ada Kak Karen Ginting dan Kak Claudia Pandiangan. Selamat malam Kak Karen dan Kak Claudia. Selamat malam Kak. Selamat malam. Selamat malam. Lalu di sini juga kita sudah bersama dengan Dr. Titin Sulastri. Selamat malam Bu Titin. Selamat malam Kak Myrtle. Selamat malam untuk dua adik mahasiswa kita, Kak Karen dan Kak Claudia, juga para narasumber ahli dan sahabat Kamu Bisa dimanapun Anda berada. Sampai bertemu kembali di acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Salam sehat dari Bandung. Salam sehat. Terima kasih Bu Titin. Di sini juga kita sudah bersama dengan Dr. Ruben Suwitono. Selamat malam Pak Ruben. Selamat malam Kak Myrtle, selamat malam para narasumber praktisi dan juga para narasumber ahli serta pemirsa. Kamu Bisa dimanapun Anda berada selalu. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ruben. Dan yang terakhir kita sudah bersama-sama dengan Insinyur John Lee Woram. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Mbak Myrtle, sahabat-sahabat narasumber. Selamat malam juga pemirsa dimanapun berada. Salam sehat dari Manokwari. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Tentunya saya akan mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini. Pemirsa sekalian bisa langsung mencantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan sebelum kita mengupas tuntas tentang topik kita pada malam hari ini, marilah kita melihat video profil yang satu ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Claudia Sabatini Boru Pandiangan. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Universitas Advent Indonesia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi tingkat 3. Perkenalkan, nama saya Karen Ginting dari Universitas Advent Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi tingkat 3. Kegiatan saya dan teman saya Karen selama liburan ini ialah melanjutkan penelitian kami yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan kami. Kami berharap dengan adanya program ini maka dapat menginspirasi semuanya dalam menjalankan usaha dan juga pengelolaannya dan membentuk jiwa wirausaha sejak dini. Luar biasa. Video profil yang sebelumnya kita lihat adalah tentang bagaimana ternyata narasumber ahli kita, narasumber praktisi kita adalah seorang mahasiswi. Dan pada kali ini saya ingin bertanya kepada kedua narasumber ahli kita ini tentang apa sih yang membuat kalian memilih asinan buah ini untuk dijadikan bisnis. Mungkin bisa dari Kak Karen terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa sih kami memilih asinan buah ini sebagai produk dari jualan kami? Nah, seperti yang kita tahu bahwa asinan buah ini adalah sebuah makanan yang mempunyai yang bisa membuat
menyegarkan tubuh, dan juga dia juga dapat digemari oleh beberapa kalangan, baik di kalangan orang muda maupun juga orang tua. Nah, kenapa bisa memilih ini? Karena juga kalau kita lihat di pasaran, kalau misalkan kita menjual asinan buah ini dapat membawa potensi yang besar. Dan juga asinan buah ini sangat mudah diterima, apalagi kita masyarakat Indonesia. Karena kita ini mudah menerima dengan rasa yang asam, manis, dan juga agak pedas. Setelah itu, pemilihannya kenapa dengan asinan buah? Karena bahan bakunya ini sangat mudah didapatkan, serta cara pembuatannya dapat digunakan dengan skala yang kecil. Baik, terima kasih Kak Karen atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin aku ingin bertanya tentang produk asinan buah ini. Dari buah apa sih yang kalian berdua gunakan ini untuk membuat asinan? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Claudia ya. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk buah-buahan yang kami pakai itu kami memilih buah-buahan yang segar terlebih dahulu, lalu yang teksturnya itu gurih Kak, renyah. Seperti bengkoang, ubi, mangga muda, timun, dan nanas. Oke, baik. Terima kasih Kak Claudia atas penjelasannya tentang jenis-jenis buah yang bisa digunakan di asinan ini. Tadi kita ada bengkoang, ada nanas. Dan saya ingin beralih ke narasumber ahli kita. Kepada Bu Titin, saya ingin bertanya, apakah semua jenis buah ini cocok untuk dijadikan asinan buah ini, Bu? Baik, terima kasih Mbak Myrtle. Kalau bicara tentang macam-macam asinan buah, kebetulan saya memang asli orang Bogor dan sangat terkenal dengan asinan buah. Tadi sekitar 5 atau 6 macam yang digunakan oleh kedua narasumber praktisi kita ya, macam buahnya. Sebenarnya masih banyak buah-buah yang lain. Nah, tetapi intinya sudah dikatakan buahnya segar, yang rasanya renyah. Jadi kita memilih buah nggak hanya sekedar 5 macam buah, bisa sampai 20 macam buah ya yang terkenal, termasuk buah salak juga bisa dijadikan asinan buah. Ya, jambu air, kemudian jambu kristal ya, yang waktu lalu narasumber sudah buat juga, itu khusus jambu kristal. Tapi ini adalah campuran dari buah-buahan. Jadi bisa sampai 20 macam buah yang bisa dibuat menjadi asinan buah ini, Mbak Myrtle. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin atas penjelasannya. Lalu, khasiat apa sih yang sebenarnya kita bisa dapatkan melalui asinan buah ini? Lalu apa kandungannya, manfaatnya? Yang masih ada meski ini asinan buah ini sudah dicampurkan dan ditambahkan oleh bahan-bahan yang lain. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ruben. Ya, jadi kalau namanya asinan buah, ini kita mencari manfaat dari vitamin, ya, vitamin A, khususnya vitamin A, vitamin C, ada banyak juga mengandung vitamin B kompleks ya, dan vitamin-vitamin lainnya banyak. Tapi yang terutama adalah vitamin-vitamin ini. Nah, vitamin-vitamin inilah yang dikaitkan dengan manfaat daripada buah-buahan, khususnya kalau kita bicara tentang antioksidan. Ya, ada antioksidan, macam-macam manfaat-manfaatnya ya, yang untuk memperkuat sistem imun, untuk menjaga sistem pencernaan, dan juga memberikan manfaat-manfaat lainnya ya untuk kesehatan, termasuk serat. Jadi mengkonsumsi buah-buahan yang ada di dalam asinan tadi, ya tentu saja memberikan manfaat tadi. Nah, khususnya antioksidan, serat, dan berbagai jenis vitamin-vitamin yang lain. Tetapi ada juga sedikit kandungan-kandungan mineral-mineral lainnya yang ada di dalam buah-buahan tadi. Nah, misalnya kalium. Ya, di dalam mangga mengandung banyak kalium yang juga untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi bukan hanya vitaminnya saja, tetapi juga banyak mineral-mineralnya. Di nanas itu mengandung mangan. Mangan itu untuk kesehatan tulang yang bersinergi dengan kalsium ya. Jadi dia memiliki banyak manfaat yang lain dari vitamin dan mineral. Kemudian buah-buahan juga mengandung banyak enzim. Tentu saja enzim ini penting ya. Mungkin beberapa episode kamu bisa sebelumnya banyak juga membahas mengenai enzim, khususnya klasik enzim
yaitu buah-buahan yang difermentasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan banyak enzim. Nah, enzim-enzim ini berperan sangat penting di dalam tubuh kita, membantu melakukan metabolisme daripada zat-zat yang kita makan untuk dapat diserap dengan baik, atau juga membantu untuk dalam proses-proses penyembuhan dan lain sebagainya. Bromelin yang ada di nanas misalnya itu sangat penting untuk metabolisme protein. Nah, jadi banyak sekali manfaat buah-buahan yang tentu saja banyak hal yang kita tahu ya. Tetapi memang kita harus pahami bahwa dari kandungan-kandungan itu ada juga beberapa orang yang mungkin agak alergi namanya terhadap kandungan-kandungan yang tadi. Misalnya contohnya mangga muda, ada yang alergi jadi dia agak sedikit gatal. Makan nanas itu seringkali menyebabkan alergi ya di mulut, agak gatal-gatal di mulut bagi beberapa orang tertentu. Tapi secara khusus secara umum karena asinan ini terdiri banyak macam buah. Kalau dia tidak suka satu jenis buah, dia bisa makan buah yang lain. Mungkin seperti itu, Mbak Myrtle. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruben. Namun selanjutnya Pak Ruben, dari asinan buah ini, apakah ini bisa dikonsumsi secara rutin setiap hari, dan apakah ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak dan ibu hamil, Pak Ruben? Oke, apakah bisa dikonsumsi setiap hari gitu ya? Pada dasarnya kalau makan buah asinan ini sama seperti kita makan buah ya. Kalau kita makan buah, apakah setiap hari diperlukan buah-buah tersebut? Ya tentu saja diperlukan. Ya kita semakin banyak kan kalau kita makan asinan buah ini kan variasi buahnya banyak ya. Jadi akan lebih bagus buat kesehatan. Tetapi sebenarnya yang menjadi masalah adalah apanya? Adalah tambahan-tambahannya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana membuat buah asinan Bogor ini. Ada di dalamnya asam ya, yang sifatnya asam, baik itu dari cuka maupun dari asam Jawa, kemudian ada garamnya, ada gulanya, tentu saja itu hal-hal itu meningkatkan rasa, tetapi kalau konsumsinya berlebihan tentu saja ada hal negatif buat tubuh kita. Mungkin gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruben atas penjelasannya. Lalu saya ingin bertanya kembali ke Bu Titin, apa sih kesalahan-kesalahan umum Bu saat membuat asinan buah ini? Baik, mungkin terkait kesalahan umum membuat asinan buah. Sebelum nanti mungkin dijelaskan oleh kedua narasumber praktisi kita ya, kebetulan mereka ini kedua mahasiswa saya di kelas mata kuliah kewirausahaan. Jadi beberapa tips yang saya berikan terkait bagaimana caranya supaya bagus asinan buah yang dibuatnya. Yang pertama yang sudah pasti adalah bagaimana menyiapkan buahnya dan pemilihan buah-buahnya. Seperti itu, seperti tadi dikatakan, kalau kita makan asinan buah inginnya kan yang renyah, kemudian rasanya enak. Dengan kata lain, buah-buahannya yang dipilih dia nggak boleh terlalu matang atau kelembekan seperti itu. Jadi buah yang masih mengkal, yang masih banyak mengandung patinya. Kemudian selain itu pada saat proses ada istilah di kefarmasian proses sortasi ya, proses pembersihannya juga mulai dari buah itu dibeli dari pasar, kemudian diolah ya harus memang benar-benar tercuci dengan bersih ya, terhindar dari kotoran ataupun dari bakteri yang ada di permukaan buah itu sendiri. Jadi memang harus betul-betul dicuci bersih di bawah air yang mengalir. Kemudian buah dipotong. Nah selain itu mungkin itu ada trik dan tipsnya ya. Tadi ada buah yang digunakan, salah satunya adalah ubi. Ya agar dia tetap terasa renyah, biasanya direndam dulu dengan air garam. Sehingga selain ubinya renyah, kemudian warnanya pun tidak berubah warna menjadi kecoklatan. Jadi tetap warnanya itu bagus. Nah, ada beberapa tips lagi ya bagaimana supaya selain itu setelah proses tadi ya pembersihan, lalu proses perajangan nih atau
potongannya juga harus diperhatikan, ukuran potongan. Karena apa? Ukuran potongan itu sangat berpengaruh nanti kepada si buah itu, dari contohnya kuah yang sudah dibuat untuk bisa masuk atau meresap ke dalam buah itu sendiri. Jadi harus diperhatikan juga potongannya, nggak boleh yang satu tipis sekali, kemudian yang lainnya tebal sekali. Jadi ukurannya juga. Nah, itu tips memilih dari buah dan bagaimana memilih buah yang harus memang tidak kematangan atau memang buahnya yang masih mengkal, kemudian ukuran itu berpengaruh, kemudian buah-buah apa saja sih yang harus contohnya direndam supaya tetap renyah saat sudah nanti dicampur oleh kuahnya. Nah, begitu juga dengan tips membuat kuah asinan buah. Ini harus diperhatikan adalah penggunaan air yang bersih dan matang. Jadi membuat asinan buah ini dia tidak dimasak. Jadi menggunakan air yang bersih dan matang. Kemudian semua bahan-bahannya ya seperti kalau asinan buah yang dibuat oleh kedua sumber ini menggunakan cabai merah besar. Cabai merah besar sehingga warnanya itu menarik ya, merah menarik, selain ada cita rasanya sedikit pedas, tetapi menarik juga. Ya, kemudian selain itu pada saat kita membuat kuah asinan itu diperhatikan khususnya komposisi dari pemakaian tadi seperti yang Sirben sampaikan. Kalau asinan buah sudah pasti dia menggunakan gula, ya ada bisa menggunakan gula putih, campuran gula putih dan gula merah atau gula aren, kemudian ada asam jawa atau sebagai pengganti asam bisa dan juga garam. Jadi komposisi dari resepnya memang harus pas supaya apa? Nah, kalau perbandingannya tetap tepat, ukurnya tetap, pasti rasanya juga mantap asinan buahnya. Ya, kemudian tadi saya katakan ini nggak dimasak ya, asinan buah ini nggak dimasak, jadi dalam kondisi segar. Jadi penyajiannya juga. Mungkin itu ya. Jadi satu lagi nih tipsnya. Jadi komposisi antara buah dengan kuahnya itu juga harus pas. Jadi jangan sampai buah-buahan yang sudah tadi disiapkan, dirajang dengan baik, kemudian dicampur kuahnya tetapi tidak terendam. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi memang betul-betul harus terendam dengan baik sehingga cita rasanya itu bisa tercampur baur dengan baik di si buah-buahan tersebut. Kemudian perlu diperhatikan salah satunya adalah penyimpanan. Ya, penyimpanan mungkin nanti mereka akan kasih cara pembuatannya. Ya, penyimpanan karena ini buah-buah segar, kemudian setelah dicampur sudah pasti terjadi reaksi enzimatik yang menyebabkan bisa saja buah-buahan itu rusak kalau tidak disimpan dengan baik. Ya, jadi biasanya kalau di suhu ruangan hanya tahan 24 jam. Tetapi kalau di suhu dingin yang masukkan ke dalam kulkas itu bisa tahan satu minggu, rasanya tetap enak dan masih tetap renyah. Jadi diperhatikan suhu dan waktu penyimpanan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Myrtle. Baik, terima kasih Bu Titin atas penjelasan yang sangat detail tentang asinan buah ini. Saya ingin kembali bertanya kepada narasumber praktisi kita, mungkin ke Kak Claudia Pandiangan terlebih dahulu. Bagaimana sih cara membuat asinan buah ini dengan low budget, di mana mungkin kayak kedua narasumber praktisi kita masih mahasiswa yang dimana mungkin kita belum punya modal yang cukup banyak untuk itu. Mungkin bisa dijawab, Kak. Baik, Kak. Kebetulan ini asinan kami ini termasuk low budget karena di sini kami menggunakan bahan-bahan yang murah, yang terjangkau dan mudah didapatkan di pasaran. Selain itu juga kami memilih buah-buahan yang lagi musim supaya harganya itu lebih murah dan terjangkau. Nah, untuk bumbu-bumbunya juga ini sederhana karena menggunakan cabai merah besar, gula merah, gula pasir, garam, dan cuka atau asam jawa saja. Jadi untuk cara membuatnya itu, Kak, yang pertama itu buah-buahnya disiapkan dulu seperti dicuci, lalu dikupas dan dipotong-potong sesuai dengan selera, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, selanjutnya untuk membuat kuahnya itu seperti cabai merah itu dipotong halus, lalu ditambahkan gula pasir, gula merah, garam, lalu di blender. Nah, setelah bumbunya udah di blender, dituang ke dalam wadah yang berisi buah-buahan tadi, lalu dicampur rata, Kak. Lalu ditambahkan cuka
Itu terserah kita mau memakai cuka atau air asam jawa. Kebetulan kami memakai cuka sebanyak 2 sendok makan, lalu diaduk rata. Setelah itu kami menaruhnya ke dalam cup yang berukuran 500 ml, lalu kami diamkan selama 1-2 jam di dalam kulkas supaya bumbunya itu lebih meresap dan air buah itu keluar supaya menambah cita rasa dari asinan ini. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di video cara pembuatannya. Baik, terima kasih Kak Claudia atas penjelasannya. Satu pertanyaan lagi kepada Kak Karen, mungkin bisa menjawab tipsnya nih agar asinan buah ini dia bisa awet, gimana caranya, atau dia ada batas maksimal penyimpanan untuk dikonsumsi. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk asinan buah yang kami produksi ini, kami tidak menggunakan bahan pengawet kimia ya. Karena untuk menjaga kesegarannya, perlu juga kita mengandalkan kebersihan dalam proses pembuatan dari asinan ini. Dan juga kita menggunakan pengawet alami yang sudah dicampurkan tadi, seperti yang sudah disebutkan oleh partner saya, yaitu cuka dan juga garam yang menjadi bahan pengawet alami. Nah, ada tips and trick untuk bagaimana asinan ini bisa bertahan lama, yaitu dengan cara kita menyimpannya di wadah yang tertutup dengan rapat dan juga dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, kalau misalkan kita menerapkan cara ini, maka seperti yang sudah dikatakan oleh Mem Titin tadi, dia bisa bertahan dalam kurun waktu 1 minggu dan juga dalam keadaan yang masih segar. Oke, baik. Terima kasih Kak Karen atas tips and triknya bagaimana kita menyimpan asinan buah ini untuk bisa kita konsumsi. Tentunya saya tetap mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung saja menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Pada malam hari ini saya sangat amat penasaran tentang bagaimana asinan buah ini dibuat. Jadi pada saat ini kita akan sama-sama melihat tutorial cara pembuatan asinan buah. Luar biasa, barusan tadi kita telah melihat tutorial cara pembuatan asinan buah. Setelah melihat video yang tadi, saya sangat amat penasaran nih. Bisa nggak sih sebenarnya si asinan buah ini dikreasikan jadi produk dessert modern atau dessert-dessert versi kekinian? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Karen. Silakan Kak Karen. Baik Kak, untuk menjawab pertanyaannya, tentu bisa. Asinan buah ini bisa dikreasikan menjadi dessert yang kekinian. Nah, kalau misalkan kita lihat zaman sekarang ini,
kan kalau dessert-dessert itu pasti ada toppingnya gitu. Nah, jadi dengan asinan ini kita bisa menambahkan topping seperti jelly atau nata de coco atau juga biji selasi. Nah, bisa juga kita membuatnya dengan versi es serutnya atau smoothies bowl dengan rasa asinan. Tapi juga tampilannya memang modern, tetapi mempertahankan rasa khas dari asinan tersebut, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Karen. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada Kak Claudia. Kak Claudia, si asinan buah ini tuh apakah bisa dijual dengan kemasan botol atau cup, atau kita pakai plastik begitu? Bagaimana? Baik Kak, nah kebetulan asinan yang kami jual ini, yang kami buat, ini dalam kemasan cup Kak. Karena kami melakukan inovasi di mana biasanya kan kalau kita tahu asinan itu dijual di plastik klip gitu kan Kak. Nah jadi kami mau melakukan inovasi di mana kami membuatnya menjadi ke dalam kemasan cup 500 ml. Kalau untuk kemasan botol kayaknya kurang efisien Kak, karena biasanya asinan ini kan potongan buahnya itu besar-besar. Jadi kalau dimasukkan dalam botol mungkin akan susah karena mulut botolnya terlalu kecil. Jadi lebih baik asinan itu dibungkus dalam plastik klip ataupun cup maupun toples. Selain lebih praktis dan higienis, kemasan itu juga bisa memudahkan saat dijual secara online maupun dibawa sebagai oleh-oleh. Oke, baik. Terima kasih Kak Claudia. Kita kembali lagi mungkin ke Kak Karen. Dari kalian berdua ini, kalian butuh mengeluarkan modal berapa untuk memulai bisnis asinan ini? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk asinan ini penting kalau misalkan kita mau memulai suatu bisnis atau suatu usaha, kita tuh harus tahu menghitung biaya pokok produksi yang akan kita buat. Contohnya seperti kami awalnya menghitung biaya pokoknya, yaitu mulai dari bahan yang kami pakai, kemasan yang kami pakai, dan juga tenaga yang kami keluarkan. Nah, setelah itu biaya operasi lainnya juga kita harus masukkan ke dalam budget kita. Nah, lalu setelah itu kami menambahkan margin dari keuntungan sekitar ya 30%, dan juga kita bisa sesuaikan dengan harga target pasar begitu Kak. Terus kami juga selalu membandingkan berapa sih harga bahan baku dan juga pemilihan supplier yang baik agar biaya yang kami keluarkan ini tetap efisien. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Baik, saya bertanya nih tentang asinan buah ini. Siapa sih sebenarnya target pasarnya? Kalau mau menjual asinan buah ini, apakah target penjualan ini atau target pasarnya ini tuh luas? Mungkin bisa dijawab oleh Pak John Lee. Baik, jadi sebetulnya luar biasa Karen sama Claudia sudah memulai bisnis yang sederhana tetapi prospektif ya. Jadi asinan ini kan sebetulnya dikonsumsi semua orang. Tidak ada yang membatasi orang untuk mengkonsumsi, terutama pada waktu selesai makan siang atau makan malam, maka ditutuplah dengan makanan asinan. Tapi ada juga yang memilih sebagai makanan selingan, walaupun kadang-kadang dikonsumsi di antara jam makan pagi sampai siang dan siang sampai malam. Jadi tidak ada batasan bagi konsumen untuk mengkonsumsi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya apa yang sudah dilakukan oleh Karen dan Claudia ini bisa dipahami oleh konsumen ataupun calon konsumen, sehingga membuat minat konsumen ini akan menjadi sangat tinggi, sehingga jumlah pemesanan itu akan menjadi sangat banyak. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan kalau itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya propaganda atau ya promosi, maka pasti akan banyak segmen pasar yang akan bisa diciptakan. Jadi banyak konsumen yang akan bisa mengkonsumsi produk asinan ini. Dan yang kedua bisa juga misalnya kita
membuat link atau jejaring kemitraan dengan rumah makan, dengan hotel, ya, sehingga pasar itu akan semakin luas, ya. Jadi jangan hanya di pasar-pasar yang yang terbatas, ya. Memang pada waktu memulai memasarkan produk ini, memang kita akan mulai dari komunitas-komunitas yang paling dekat, ya. Mungkin dengan teman-teman, kalau di kampus mungkin dengan dosen-dosen, ya, dengan pegawai-pegawai. Tetapi kalau kita mau menjadikan produk ini sebagai potensi untuk mendapatkan peluang ekonomi yang sangat besar, ini mau tidak mau memang harus melakukan terobosan-terobosan pasar, ya, melakukan terobosan pasar. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya benar, kita bisa menawarkan ini kepada konsumen siapa saja, ya, karena tidak ada yang membatasi setiap orang yang ingin untuk makan buah-buahan segar, termasuk yang sudah dikemas dalam bentuk asinan yang sudah di cup-cup seperti itu. Apalagi kalau seandainya dalam kemasan itu kita memberikan semacam label, ya, selain ada penamaan, kemudian juga kandungan yang tadi Pak Ruben sudah sampaikan, itu sangat luar biasa, itu menarik perhatian konsumen. Karena ternyata bukan hanya sekedar menarik dari segi kemasannya, tapi juga kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, itu akan membuat konsumen akan mengambil keputusan cepat untuk bisa membeli, ya, bisa membeli. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan sementara. Baik, selanjutnya Pak Ruben, saya ingin bertanya, mungkin di dalam bisnis asinan buah ini apakah ada tantangan dalam menjalankannya, Pak? Baik, tantangan dari menjual bisnis asinan buah, ya, karena kalau makan asinan buah ini tentu saja cari yang fresh, yang segar. Nah, kalau kita membuat asinan tentu saja harus ukur ini, habis nggak dijual. Kalau nggak habis disimpan lagi gitu, ya, tentu saja kesegarannya berkurang, dan efek negatifnya adalah orang jadi, oh ini buah yang kemarin sudah tidak segar, tapi dia tidak merasa itu buah yang kemarin, dia merasa ini buatannya tidak bagus. Kalau buatannya tidak bagus, dia tidak akan beli lagi. Itu yang pertama. Karena ini adalah buah-buah yang tentu saja memiliki kemampuan makin lembek dan makin busuk, ya, seperti itu. Walaupun mungkin bisa saja contohnya sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari barangkali bisa, tapi lewat dari itu tidak bagus. Yang kedua, apa nanti pandangan orang lain ini ada asinan buah yang dibuat seperti ini, atau rujak. Nah, rujak ini kan juga sama, ya, bahannya, ya. Bahan-bahannya mirip, tapi kalau rujak menggunakan gula merah, mungkin ada kacangnya dan lain sebagainya, dimakannya langsung. Sementara kalau asinan buah ini biasanya tidak dicampurkan dengan air langsung dimakan, tapi dia harus biasanya disimpan dulu agar kuahnya, ya, ada cabenya sedikit, ada pedasnya, ada manisnya, bisa meresap lebih dalam dulu sedikit ke dalam buahnya, dan juga cairan dari buah-buah itu bisa keluar sedikit, sehingga kalau kita makan buahnya juga segar, makan kuahnya juga, meminum kuahnya juga segar, enak. Nah, ini juga adalah tantangan, karena kalau kita bicara tentang rujak yang seperti itu banyak sekali, di mana-mana menjual rujak kan seperti itu. Tapi kalau mungkin yang namanya asinan buah yang ada kata Bogornya, ya tentu saja kan kebanyakan banyaknya di Bogor gitu. Mungkin tempat lain belum tahu, jadi orang-orang mungkin belum kenal. Dan yang berikutnya adalah bagaimana memilih buah. Kadang-kadang buah itu relatif, contohnya nanas. Nanas ini kadang-kadang kita nggak bisa lihat isinya kan. Jadi kita beli nanas, tapi waktu dimakan kok tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Misalnya terlalu asam kah? Atau malah tidak berasa nanasnya, seperti itu. Nah, ini juga pada saat keahlian, dibutuhkan keahlian untuk apa? Untuk memilih buah yang tepat. Tepat maksudnya itu yang sesuai dengan asinan buah yang ingin dibuat, ya. Misalnya mangga pun harus tepat tingkat kematangannya, ya. Tingkat kematangan, bukan yang matang, karena kalau matang dia akan lembek dan begitu dimasukkan di dalam asinan tentu saja akan merusak rasa daripada
asinan tersebut. Itu tantangannya adalah apa? Pengalaman. Karena apa? Karena harus punya kemampuan untuk memilih buah yang tepat, kesegarannya. Ya, kesegarannya. Terus kalau kita mungkin ubi mungkin atau ditambahkan bengkoang mungkin secara general rasa nggak terlalu jauh berbeda ya. Tapi kalau kena panas sedikit, bengkoang akan menjadi lembek. Nah, itu juga tidak enak. Itu tantangan-tantangan dalam membuat. Tetapi ada juga kita bagaimana kita mempromosikan produk ini kepada orang lain. Nah, kalau kita bicara tentang asinan buah Bogor, biasanya gini, kalau tidak pernah rasa, maka dia merasa, wah ini apa ya, jenis makanan apa? Cuman buah-buahan sama seperti rujak ya. Tapi harus ada mungkin tester barangkali ya, seperti itu ada tester yang bisa diicip-icip sedikit sehingga dia bisa merasakan perbedaan antara asinan buah ini dengan rujak. Ya, bukan hanya sekedar makan buah begitu saja sama, tidak. Ini harus ada dirasakan. Nah, itu salah satu tantangan-tantangan yang harus diatasi ya dari sisi penjualan dan lain sebagainya. Tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak John Lee tadi, tentu saja punya networking, mungkin harus bisa melihat kesempatan-kesempatan dalam menjual dan mempromosikan produk-produk kita. Nah, di dalam pembuatan rujak ini tentu saja dibutuhkan pengalaman. Ya, semakin berpengalaman semakin bagus ya. Tentu saja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dibutuhkan kemampuan untuk belanja di pasar, mengolah bumbu, tesnya, rasanya itu harus stabil gitu kan. Kalau namanya jualan, kalau hari ini agak sedikit manis, besok sedikit asin, orang kan nggak mau beli lagi ya, seperti itu. Jadi harus stabil seperti itu, dan itu dibutuhkan kemampuan untuk merasa dengan lebih baik. Mungkin itu salah satu yang bisa diperhatikan dalam tantangan-tantangan dalam membuat dan menjual ya, atau menjual daripada produk ini. Mungkin itu. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ruben atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Titin. Bu Titin, mengingat kita membuat asinan buah ini tuh menggunakan banyak bahan, banyak buah, dan mungkin tadi juga sempat dijelaskan juga buah-buahnya ada buah-buah yang musiman. Mungkin bisa dikasih tahu Bu, range angka modal untuk kita bisa memulai bisnis ini, Bu Titin. Ya, baiklah, berapa kira-kira modal ya? Tadi sempat Karen sampaikan yang mereka buat itu, mereka ambil keuntungan 30%, cuman sayangnya tadi nggak disebutkan berapa harga modal per cup setelah mereka hitung biaya penggunaan cetega saat ingin mencampurkan supaya gulanya itu bisa ecer menjadi bagus seperti itu ya. Kemudian biaya dari mereka mengerjakannya, kalau setahu saya yang mereka kerjakan itu di modal 9.000 dan mereka jual itu dapat keuntungan 30%. Jadi per cupnya setelah dihitung-hitung mereka jual 12.000 per cup. Tapi kalau kita lihat ya, satu porsi asinan ya, kalau di daerah di tempat saya berasal itu sekarang ini harganya sudah fantastis sekali ya. Satu porsi asinan bisa mencapai 30.000. Bahkan kalau contohnya ditambah ada yang, karena ada tambahan lagi toppingnya ya, kacang goreng, kemudian ada kerupuk kuning, karena itu partnernya ya, makan asinan itu enak banget kalau ditambah kacang goreng dengan kerupuk kuning, jadi bertambah harganya di kisaran 40.000. Jadi sebenarnya tadi apa yang sudah dibuat oleh kedua mahasiswi ini sudah harganya harga terjangkau, karena mungkin mereka nanti akan sedikit kasih pengalaman ya, mereka bikin itu berapa banyak pertama kali membuka usaha ini, berapa cup mereka bisa jual, apakah sehari langsung habis atau bahkan kurang ya karena permintaannya lebih banyak lagi. Tetapi itulah kira-kira range harga ya yang masih secara ekonomis di range modal, semua perhitungan itu bisa di Rp9.000, kita bisa ambil margin keuntungan. Karena ini pasarnya kebetulan
sekitaran kampus, jadi pangsa pasarnya mahasiswa. Tapi kalau di luaran, tadi saya sampaikan, kalau di tempat saya berasal di Bogor itu sudah di 30.000 bahkan 40.000 per porsinya asinan buah. Begitu Mbak Myrtle. Baik, terima kasih banyak Bu Titin. Dan mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada Kak Karen atau Kak Claudia tentang pengalamannya pertama kali mendistribusikan atau memproduksi si asinan buah ini. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada Kak Karen. Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk awalnya itu pastinya takut, tapi tetap kalau misalkan kita nggak memulai dari sekarang, ya kapan lagi gitu. Jadi dengan adanya dukungan juga yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Mem Titin, dalam kelas kewirausahaan, nah kami ini mulai terbuka gitu dalam membentuk pribadi kami, yaitu jiwa kewirausahaan kami sejak dini. Karena kalau kita lihat ya, dah banyak sekarang anak-anak muda yang kayak nggak pengen gitu atau takut untuk memulai, tetapi kami mau dengan adanya kami di sini dapat menginspirasi juga. Nah jadi keadaan awalnya itu ya pastinya takut, tetapi kami memulainya dengan sungguh-sungguh dan juga melihat target pasar serta mempromosikannya kepada teman-teman kami, dosen maupun yang ada di luar kampus, begitu Kak. Oke, baik Kak Karen. Mungkin bisa lanjutkan kepada Kak Claudia tentang bagaimana pertama kali mendistribusikan, memproduksi asinan buah ini. Baik, terima kasih Kak. Mungkin untuk melanjutkan partner saya, seperti yang kami disampaikan oleh partner saya, awalnya itu kami, untuk modal awalnya itu kami di kelas itu mengumpulkan biaya masing-masing per orang gitu Kak, untuk menjadi modal awalnya. Jadi untuk modal awalnya itu kami ada butuh sekitar 476.000 untuk modal awal, untuk membeli semua bahan-bahan bakunya, bumbu-bumbunya, dan kemasannya. Lalu kami di situ melakukan tiga PO atau pre-order. Untuk pre-order pertama itu kami menghasilkan 19 pieces, lalu untuk PO kedua 29 pieces, dan PO ketiga itu sekitar 21 pieces. Jadi untuk total seluruhnya kami ada dapat 70 pieces. Nah, untuk modalnya tadi 476 tadi itu kami dapat total penjualannya sebesar 802.000 dengan 70 cup 500 ml. Jadi kalau dihitung-hitung itu modal per cupnya kan 7.000 ya Kak. Jadi kami dapat keuntungan sekitar 40% dari penjualan kami, sekitar 5.000 per cupnya gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Karen dan Kak Claudia atas sedikit testimoni tentang bagaimana pengalaman mereka pertama kali mendistribusikan dan memproduksi asinan buah ini. Tentunya kita akan mengetes teman-teman kita di luar sana tentang pengetahuan mereka tentang topik kita pada malam hari ini adalah asinan buah. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan UIKB atau Uji Ilmu Kamu Bisa. Ada jambu, ada belimbing, dan juga mangga. Pala sama durian kali ya. Belum pernah ada durian. Oh salah, rambutan. Nah. 3 buah yang bisa dibuat asinan, ada mangga dan mangga. Pepaya, nanas, sama apel. Apel, nanas, baru pepaya. Selanjutnya semua benar atau salah ya? Asinan buah hanya sekedar cemilan yang tidak ada khasiatnya. Salah. Salah dong, ada khasiatnya buat makan. Salah. 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 Asinan buah dapat menjadi pilihan yang baik dalam mengatasi masalah kolesterol.
Salah. Benar. Pilihan yang baik. Enggak sih, minum obat sama olahraga. Makan. Oh, salah. Salah. Benar kali. Asinan buah dapat bertahan selama 1 bulan. Benar. Salah. Salah. Benar. Benar. Saya pernah makan asinan dari Saman Mesir. Tentu buahnya dulu, ya, sama jeruk biasa. Aku ingat mama saya pakai jeruk, sama gula, ya, sama kesabaran. Karena mau ngumpas-ngumpasnya kan. Ada gula merah, lalu garam dan gula. Bahan yang dipakai untuk membuat asinan adalah air, terus mangga, terus mangga, terus mangga, mangga. Cuka. Jeruk. Lemon. Jeruk nipis. Cuka mungkin. Ya. Oke. Benar atau salah, asinan tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Oh, salah dong. Anak saya suka yang asin-asin. Salah. Benar. Salah. Salah. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia Bisnis luar biasa. Luar biasa sekali kita setelah menyaksikan UIKB barusan, saya menyadari bahwa masih ada teman-teman kita yang mungkin belum terlalu mendalami tentang asinan buah ini dan juga sudah banyak yang sudah mengetahui tentang asinan buah ini. Selanjutnya kita akan sama-sama nih melihat pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang sudah masuk ke dalam media sosial kita, dan kita mungkin akan membacakannya satu persatu. Untuk Pak John Lee, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang satu ini tentang bagaimana potensi bisnis asinan ini untuk dilanjutkan setelah tugas akhir dari para mahasiswa ini. Ya, baik. Jadi sebetulnya ini modal awal sudah disampaikan Karen tadi, jadi dia berani ya, walaupun awalnya ketakutan memulai. Memang nafasnya wirausaha itu adalah yang pertama, memiliki kemampuan dalam keterampilan teknis. Itu. Jadi mulai dari menyediakan bahan baku, memilih bahan baku, datang ke pasar, kemudian pilih satu persatu yang akan digunakan untuk produk itu. Lalu bagaimana mengolah, ya. Kemudian bagaimana mengatur kombinasi antara satu jenis dengan jenis yang lain. Kemudian sampai datang pada kemasan, itu namanya keterampilan teknis. Itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Tetapi bagi Karen dan Claudia, mereka bisa karena mereka berani untuk mencoba. Jadi bisnis itu adalah pertama belajar, ya, to learn. Kemudian yang kedua coba, ya, to do. Kemudian yang ketiga setelah jatuh bangun, to be, ya, dia akan jadi pebisnis. Nah itu kalau sudah dilewati, maka pasti ketika nanti sudah mengalami kegagalan beberapa kali, maka berikutnya tidak akan gagal, dia akan sukses terus. Itulah namanya dunia wirausaha. Dia akan gagal dulu, kemudian dia nanti sukses. Nah itu yang kedua. Yang kedua adalah, nafas kedua dari wirausaha adalah memiliki keterampilan manajemen bisnis. Bagaimana mengemas, ya, produk itu, kemudian dibuat kemasan-kemasan yang bisa ditembus oleh semua segmen pasar. Menentukan harga yang terbaik. Kemudian bagaimana kita memenangkan persaingan. Bagaimana kita menghitung biaya. Bagaimana kita memprediksi berapa besar keuntungan. Kemudian bagaimana kita menerobos pasar dan laku, ya. Produk kita itu laku. Itu namanya keterampilan manajemen bisnis.
Nah itu mudah ya, mudah. Asal kita mau belajar kemudian mencoba. Salah satu contoh yang saya ingin untuk kemukakan pada saat ini adalah misalnya menghitung biaya. Sebetulnya tidak terlalu sulit ya, tetapi biaya jangan satu bagian, tapi kalau boleh semua bagiannya. Tapi karena tadi dikatakan baru coba-coba, ini kelihatannya baru pada biaya untuk bahan baku. Tapi tidak apa-apa, kita coba buat formula yang sederhana. Misalnya uang yang kita sediakan untuk membeli bahan baku, yang kita kenal dengan biaya bahan langsung. Jadi membelanjakan uang itu untuk bahan baku. Kemudian biaya bahan langsung kita tambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi Karen dan Claudia yang membuat itu di ruangan itu adalah tenaga kerja yang harus kita bayar, ya kita harus bayar. Ditambah dengan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu bisa saja orang lain yang pergi beli bahan baku di pasar. Kemudian biaya berkomunikasi, ya, beli pulsa untuk bisa menghubungi pelanggan. Kemudian biaya pemasaran lainnya, kemudian mungkin juga listrik, air, dan sebagainya itu kita masukkan sebagai biaya tidak langsung. Jadi biaya total itu sama dengan biaya bahan langsung tambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Kita dapat ya, angkanya kita akan dapat. Nah kalau itu sudah kita rumuskan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah satu ketika nanti Karen dengan Claudia harus menghitung mereka punya biaya mengerjakan. Karena dalam bisnis tidak bisa tenaga kerja kita abaikan. Nanti besok-besok mereka makan dari mana? Gitu. Harus makan dari keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan. Begitu. Kemudian nanti yang berikut juga di biaya tidak langsung itu termasuk di dalamnya adalah menghitung depresiasi atau penyusutan alat-alat yang digunakan. Ya, kalau sementara ini masih pinjam katakanlah atau menggunakan alat laboratorium ya tidak apa-apa, tapi besok ketika memulai bisnis itu harus dihitung. Sehingga kita akan dapatkan memang gambaran yang sangat cermat tentang total biaya secara keseluruhan. Sehingga ketika kita sudah bisa mendapatkan total biaya secara keseluruhan, kita buat prediksi keuntungan kita harus 2 kali lipat dari biaya. Dan memang bisnis makanan tidak akan pernah kurang dari 50% keuntungannya. Saya buka sekarang saja. Bisnis makanan tidak akan pernah kurang dari 50% keuntungannya. Jadi harus kita punya kemampuan untuk menghitung secara cermat sehingga benar-benar apa yang kita inginkan keuntungan akan dapat 50% akan tercapai. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Jadi jangan takut Karen dan Claudia, dan saya yakin mereka yang sedang menonton acara ini akan terinspirasi, akan termotivasi asal berani ya, karena salah satu komponen yang penting bagi seorang wirausahawan adalah harus berani. Berani untung tapi juga harus berani rugi gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak John Lee atas penjelasannya. Tentunya tidak terasa kita sudah di penghujung acara, namun sebelum kita berpisah, saya ingin mendengarkan sedikit closing statement secara singkat tentang topik kita pada malam hari ini. Mungkin bisa disampaikan oleh Bu Titin. Baik, terima kasih Mbak Mirta. Seperti biasa saya mau kasih pantun ya terkait asinan buah. Boleh? Aduh, Bu. Baiklah, buat para pemirsa Hub Channel dimanapun Anda berada, saya yakin kalau Kak Karen dan Kak Claudia sebagai mahasiswa bisa memulai bisnis ini, saya yakin kalian juga bisa. Ke pasar beli mangga muda. Cakep. Campur nanas terasa segar. Cakep. Asinan buah memang menggoda. Cakep. Rasanya segar, bikin ketagihan. Luar biasa Bu Titin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titin atas pantunnya untuk closing statement kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmunya pada malam hari ini tentang asinan buah. Tentunya juga saya berterima kasih kepada Kak Karen Ginting, Kak Claudia Pandiangan tentang testimoni dan pengalaman ya tentang membagikan atau membuat asinan buah ini. Selanjutnya mungkin ada closing statement secara singkat dari Pak John Lee. Silakan Pak John Lee. Ya, kalau produk asinan ini merupakan produk yang diminati oleh banyak konsumen. Dan tidak ada
pembatasan bagi setiap konsumen untuk mengkonsumsi karena bahan bakunya dari buah-buahan yang syarat dengan gizi. Mudah didapat dan mudah untuk diolah untuk menjadi asinan yang bisa dipasarkan. Kalau Karen dan Claudia bisa, maka kamu pun pasti bisa. Baik, terima kasih Pak John Lee. Mungkin Pak Ruben? Oke. Asinan buah adalah produk lokal. Buah-buah yang dipakai adalah buah-buah lokal Indonesia. Bersaing dengan buah-buah dari luar negeri. Memiliki cita rasa yang khusus, yang spesifik, tropikal. Kelebihan dari asinan buah adalah buah-buahnya tropis, rasanya segar, enak di lidah, dan tentu saja bermanfaat untuk kesehatan. Bisnis ini menjanjikan. Buat para pemirsa, kamu bisa dimanapun Anda berada, jangan sungkan untuk mencoba berbisnis asinan buah, karena memiliki potensi yang begitu besar untuk menghasilkan penghasilan yang baik dan kesejahteraan kita semua. Asinan buah, buah yang segar, ceria, dan memberikan kesegaran jiwa serta inspirasi untuk memberikan yang terbaik buat kita semua. Terima kasih Pak Ruben. Dan tentunya saya ingin mendengarkan closing statement secara singkat dari kedua narasumber praktisi kita, Kak Karen dan Kak Claudia. Mungkin bisa didahulukan oleh Kak Karen. Silakan Kak Karen. Baik, untuk asinan buah ini yaitu dia kaya serat, segar alami, dan juga penuh rasa. Asinan buah bukan hanya lezat, tapi juga dapat menyehatkan. Nah, saatnya ngemil cerdas dengan rasa yang tak terlupakan. Baik, dengan rasa yang tak terlupakan. Mungkin ada closing statement dari Kak Claudia, silakan. Mungkin saya membagikan untuk teman-teman semua, tidak ada yang mustahil selama kamu mencoba, jangan ragu, kamu pasti bisa. Jangan ragu, kamu pasti bisa. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah membagikan ilmunya pada malam hari ini. Kak Karen, Kak Claudia, Bu Titin, Pak Ruben, dan Pak John Lee yang sudah dengan rela hati untuk membagikan topik kita pada malam hari ini. Tentunya saya pun berterima kasih kepada seluruh pemirsa sekalian yang sudah setia menemani saya pada sepanjang malam hari ini selama 1 jam kebelakangan ini. Dan saya pun merasa supaya topik ini itu bisa menjadi pengalaman juga bagi kita, juga bisa menjadi bekal bagi kita, khususnya kita sudah melihat ternyata narasumber praktisi kita adalah 2 orang Gen Z. Saya juga Gen Z, saya juga seorang mahasiswa, jadi saya merasa sangat terpanggil untuk mengikuti jejak kedua kakak kita ini. Dan kiranya ini bisa menjadi bekal bagi kita dan kita bisa terapkannya di kehidupan kita atau bisa menjadi peluang bisnis untuk kita. Baik, akhir kata, saya Mirta Sabatin bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Saksikan terus Kamu Bisa hari Selasa di Hope Channel Indonesia. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Sampai jumpa, selamat malam.